Kalau konteksnya di sini Medina terbukti bersalah, ya silahkan diproses secara hukum. Kayak bukan diteror ya, kayak kok kamu memberikan statement Richard, kan itu sahabat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini. Apa kabar Sambilelers? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan saya Indra Bekti di Sambil Ngobrol. Dan tentunya ini merupakan sebuah program yang memang memberikan informasi-informasi yang lagi viral, yang lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa memiliki pelajaran-pelajaran dalam hidup supaya mudah-mudahan jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita gitu kan ya. Nah, apalagi kebetulan yang berikut ini saya juga agak deg-degan gimana. Kita membahas yang cukup viral juga. Jadi kalau ini sih intinya adalah saya netral. Saya tidak ingin menyudutkan siapapun, saya tidak ingin mendukung siapapun, tapi intinya adalah kita ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari sisi mana sebuah masalah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat dari sudut pandang yang Anda yang seperti apa, kita coba akan ulas ya. Dan kali ini saya bersama-sama dengan rekan saya, teman saya, adik saya, murid saya. Lengkap ya. Richard Ricardo. Hai Richard. Terima kasih Kak Rosiana Salahi. Kak Rosiana Salahi, Fendi Rose. Oh, Fendi Rose. Soalnya pembukanya tuh kayak aktual, tajam, terpercaya gitu kan. Betul. Ini adik saya kalau boleh dibilang ya, dia tuh dulu sempat ikutan yang namanya Penghuni terakhir. Satu grup juga sama divisi betul. Menang waktu itu. Menanggung malu kebetulan. Tapi dia cukup ini loh ya, menjadi penghuni terakhir yang diminati ya. Iya, berkembang sendirilah Kak Bekti. Betul, diminati dan juga dihujati ya. Gitu. Bener. Dulu belum ada ini ya, sosmed apa gimana gitu. Twitter. Ya. Nge-tweet aja kan, dulu dukungannya lewat Twitter juga ya, kan. Betul. Gitu. Kenapa pengen ikut penghuni terakhir waktu itu? Jujur li emang gak punya rumah dulu. Iya. Rumahnya masih kontrak. Ya. That's why ada program itu kayak kesempatan nih buat aku mendapatkan rumah secara gratis. Tapi ternyata dengan berjuang 4 bulan di karantina bersama Anda hostnya. Ya. Dia lagi ketemunya di rumah itu. Bener. Ya kan? Tahu-taunya cuma nyampe 10 besar aja. 10 besar oke dong. Dari 22 besar ke 10 besar jadi totally di karantina tuh hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan itu. Gitu. Terus akhirnya keluar masuk lagi, dapat amnesti kan? Oh iya. Keluar lagi. Cuma sebentar ya dia amnestinya ya. Karena memang belum rezeki apa. Iya, benar. Tapi kan akhirnya beli rumahnya pakai keringat sendiri, kerja keras sendiri. Dapat sendiri gitu kan. Ya. Itu program 2011. Pingin punya rumah, ya kan? Akhirnya aku bisa punya rumah, beli rumah 2013. Gitu. Meskipun nyicil. Gak apa-apa. 15 tahun. Baru 7 tahun 2020 lunas alhamdulillah. Itu juga motivasinya berkat program penghuni terakhir itu. Begitu. Iya. Apa yang kamu dapetin dari penghuni terakhir itu? Penghuni terakhir berapa ya itu ya? Yang terakhir. Bener-bener yang terakhir kan. Abis itu udah gak ada lagi ya? Gak ada lagi. Terakhir 6 ya. Apakah saya pembawa sial? Ya, sepertinya dong. Jangan dong. Pak Helmi ya. Oke. Jadi motivasinya adalah ya tadi itu. Bukan apa yang kamu dapatkan dari penghuni terakhir itu. Pengalamannya itu, jadi kita tuh harus struggling dalam hidup ya kan. Apapun halang rintangnya kita harus tetap semangat ya kan. Dan harus punya motivasi dan ambisi gitu kan. Ambisius jadinya kan gitu. Karena pengen dapetin sesuatu tuh ternyata nggak mudah, harus ada perjuangannya, challenge-nya gitu. Betul. Diaplikasikan ke kehidupan ternyata sama juga ya. Gitu. Tapi waktu itu apa jargon-jargonnya seorang Richard tuh waktu itu apa ya? Dua racun. Oh iya benar, sama siapa satu lagi? Sama Ican. Terus kan dia udah nggak laku. Udah kembali. Ican itu pemenangnya loh ya. Juara 2. Oh juara 2 ya? Juara satunya kan? Ayu. Oh iya, si apa tuh? Ayu Nitria. Apa panggilannya? Bos Ayu Sayang. Oh iya, Bos Ayu Sayang. Apa pong apa tuh namanya? Apa sih? Ya pokoknya itulah gitu. Carilah di YouTube adalah gitu ya kan. Ada nonton seru banget loh ya. Seru banget. Sempat viral di TikTok juga kemarin, Kak. Iya. Karena orang banyak yang kangen ternyata ya. Ternyata di balik haters ada lover.
Nah, sekarang ini kamu lagi viral karena di mana-mana diundang-undangin gitu ya. Kalau kamu ini, kalau dia minta Kak, undang gue dong Kak. Karena aku mau memviralkan diri aku sendiri. Iya. Jadi yang lain udah pada undang-undang gue, lu ada acara lu belum lu undang kata Iya, gitu. bener gue teror. Pokoknya siapa temen gue yang host siapa aja ya, Ya. yang punya program ya. Ricky Cuaca, Penny Rose, Indra Bekti, teror semuanya. Akhirnya dapat ya. Iya. Lo sempet pokoknya ini lagi rame-ramenya lo ada di podcastnya Uya. Terus siapa? Dennis. Terus juga ya di programku sendiri juga ada oh podcast iya. aku gitu kan. Program sendiri. Terus ya pokoknya Di intinya TV udah, TV. kemarin sempat ada di Kak Rose ya kan gitu klarifikasi Bener-bener. juga gitu Ya, kan. ya. Nah, intinya adalah ya aku bukan merasa aku viral ya, Kak. Gitu. Yang viral kan teman aku Ceritanya. ini. Cerita hidup sahabat aku ini Iya. gitu kan gitu. Sahabatnya itu adalah Sahabat aku adalah Medina Zain. Medina Zain yang lagi memang santer diberitakan. Betul. Banyak hal-hal yang mohon maaf ya sebelumnya ya Medina Zain itu yang negatif-negatif yang Sekarang ini. Sekarang ini padahal Iya. sebelum itu kan dia cukup bagus dengan prestasinya, membuka sana buka sini dengan kantor Klinik. klinik kecantikannya. Punya kecantikan. Pokoknya Kebetulan aku juga sama Dila pernah juga ke pernah kliniknya kan? juga iya. Yang Kak Bekti sekilas kenal sosoknya gimana? Anaknya Aku humble belum pernah kan? ketemu sih Oh, secara belum. langsung Oh. kayaknya belum pernah deh. Cuma datang ke kliniknya aja ya? doang. Mungkin Oh, Dila iya. mungkin udah pernah Iya, mungkin iya, ya. iya. Ya aku lihat sih maksudnya kalau lihat sebelum-sebelumnya ya gitu kayak ya udah biasa aja gitu kan ya, maksudnya yang- manusia pada umumnya Ah, bekerja, pengusaha, Ya, merintis karir gitu ya, kan, ya. normal-normal aja kan, normal seperti aja. itu. Nah, tapi ternyata di balik itu banyak kisah-kisah yang kita nggak pernah tahu ya. Dia katanya bipolar, kemudian juga ada kasus yang penipuan itu, Iya, gitu ya. Dan gitu. sempat juga Jual beli tas palsu katanya. itu gitu. satu dan yang sempat BNN ya. Iya, sempat ada juga katanya kasus dengan narkoba. Tapi kan itu udah secara umum dibuka di media ada kan gitu. Ya, betul. Waktu kalau nggak salah dia pernah tersandung kasus itu 2019 akhir. Itu dia tersandung kasus itu. Nah, oke. Aku juga cukup prihatin, kaget juga waktu itu Kak karena aku ngerasa nih anak normal-normal aja gitu kan, biasa-biasa aja. Kok tiba-tiba bisa ada beritanya seperti itu. Nah. Tapi akhirnya diklarifikasi ternyata itu dia mengkonsumsi obat-obat penenang karena dia dari bipolar itu katanya seperti itu. Ya, nah gimana sih lo bisa berteman dengan Medina Zain? Jadi ceritanya tuh 2012, 10 tahun yang lalu ya. Aku pertama kali kenal tuh justru bukan dikenalin atau kenalan kayak dari teman ke teman, enggak. Aku nge-MC ulang tahun adiknya dia di salah satu hotel di Bandung. Dapatnya tuh dari klien aku yang orang hotel itu. Richard, karena udah langganan dengan hotel tersebut, Richard nge-MC nih, ada job MC nih, ini ulang tahun adiknya pengusaha, kata gitu kan, punya klinik bla bla bla. Ya udah. 2000 berapa itu? 2012. Oh, setelah habis selesai dari itu ya? Petir, penghuni iya, terakhir, kan dari penghuni terakhir itu 2011 aku masih bolak-balik ke Bandung, Jakarta. Terus akhirnya aku mau memutuskan pindah ke Bandung tuh, pindah ke Jakarta tuh kan 2013 awal ya, untuk yang fokus kerja di Jakarta. Nah, pas aku di Bandung, nge-MC ulang tahun adiknya, kenalan sama Medina, terus Medina bilang, aku punya klinik loh Beb, gini-gini. Nah, dia emang orangnya humble, dan kan dia di bawah aku juga umurnya kan, gitu. Jadi kayak, ya dia juga respect, kayak pertamanya manggil, iya kak, gitu, udah gak usah manggil kakak, dia kita cuma beda 3 tahun doang, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya berteman, terus dia bilang, ya mungkin karena aku juga orangnya talkative, ketemu tuh langsung heboh, terus juga kayak, dia bilang dia punya usaha klinik, tour and travel, terus ada butik fashion juga, terus akhirnya aku karena memang jiwanya jiwa cuan ya, jiwanya juga kayak, oh ini kesempatan nih peluang nih. Gimana ohnya? Oh, 2 kali? oh, sekali lagi mau nggak? Oh. Oh. Nah, karena juga memang ngeliat peluang di situ kayak dalam artian, oh bisa nih aku ngelihat dia seorang entrepreneur muda, sukses belajar bisnis gitu kan, belajar pingin nyari ilmu. Ya. Terus dia bilang juga gini, Beb kalau memang ada teman-teman yang selebriti atau misalkan teman-teman influencer, KOL gitu-gitu boleh dong waktu itu Instagram waktu lagi awal-awalnya booming muncul ya gitu. Ya. Mau dong ajak ke klinik untuk di treatment, endorse, dia bilang gitu kan. Oh boleh. Nah kebetulan juga singkat cerita, berjalanlah, berteman baik, berhubungan baik. Tiap eventnya dia aku dipakai jadi MC langganan MCL ya. Gitu. Nah, Itu bukan MCK ya? Bukan dong Bu. Iya, MCM. Beda itu. Lu Aku- tas lo Iya, itu. nggak ada di situ ada ya. Kayaknya kayaknya juga deh. Lanjut. Lanjut. Lupa deh. Lanjut lah itu kan berteman sama dia. Berteman akhirnya singkat cerita
aku bekerja lah dengan dia, membantu dia. Kan dia sempat buka juga ke usaha kuliner. Ya. Waktu itu kan lagi itu 2000 akhirnya berteman 2012, 13, 14, 15. Nah, 2016 itu dia membukalah usaha kuliner kue-kue artis kan lagi kekinian. Iya, betul. Anda juga punya kan? Iya, benar. Sambil Yuk, kita coba sambil jejelin mulut lo iya, ya. sambil ngobrol. Ngobrol sambil makan. Sambil gimana sambal? Sambil ngobrol. Ini kayaknya cireng properti ya. Udah berapa minggu sih? Kalau sanggup. Lo ngerjain gue nih ya? Ya, kayak properti deh. Gimik-gimik deh. Iya deh. Ini jangan-jangan minumnya ada sabun lagi. Bukan. Kenapa keras banget? Udah kena AC katanya. Udah hidup. Enggak, ini mungkin harus digoreng dulu kali. Hah? Udah hidup udah keras, dikasih cireng keras juga. Oh, ini cireng. Cireng, aci digoreng, combro, oncom di jero, misro, amis di jero, gitu. Cilok, aci dicolok, cimol, aci digemol, gitu. Oh, gitu. Cici, Apa tuh? paramida. Pedes beneran. Lu kalau kuat sih, lapar lu ya? Makan habis satu loh. Kalau kamu nggak pedes, Kak? Oh iya bener. Oh, suka pedes-pedes kan ya? Kan orang Sumatera. Oh, Bangka Sumatera. Belitung. Oh iya bener. Tapi tinggal di Bandung. Bandung. Artika Sri Devi, Sandra Dewi, Delon. Tahu kan? Iya, bukan siapa-siapa gue. Yang dia artis aja dari Bangka. Gue pikir lo saudaraan. Enggak dari Bangka. Enggak dari Bangka. Ini Oke. Mbak. Ricardo. Indra Bekti. Siapanya Melanie Ricardo? Fansnya kayaknya. Komodo, komunitas Melanie Ricardo. Komedo. Komunitas Melanie Ricardo. Jadi sebenarnya kalau sosok aslinya beliau itu seperti apa sih Medina Zain ini? Yang aku tahu Kak Bekti ya. dengan sekarang apa? Dulu itu, ya dulu sampai sekarang pun dia masih humble sih sama aku ya. Iya. Baik-baik aja. Dan aku juga di sini bukan korban ya, bukan korban yang seperti yang di podcast-podcast lain kayak bermunculan kayak korban-korban, bukan. Aku ya di sini sebagai teman dan sahabatnya Medina yang justru ingin tampil itu mungkin mewakili Medina tuh bukannya aku ngebela Medina ya. Iya. Kalau konteksnya di sini Medina terbukti bersalah, ya silahkan diproses secara hukum. Aku tidak akan membela itu kalau memang dia benar bersalah ya. Sok silahkan, dan aku cuma berharap semoga kasus yang dia jalanin cepat selesai dan dia mungkin bisa merubah hidupnya lebih baik lagi. Kalaupun itu memang terbukti benar. Tapi kalau aku sih di sini kayak ingin memberikan perspektif bahwa ya Medina Zain aku kenal ini memang sosok pekerja keras, sosok yang entrepreneur woman, dia juga dapat penghargaan, ya kan masuk juga 100 besar wanita berpengaruh di Indonesia waktu saat masa-masa dia berjaya. Dapat banyak penghargaan dari berbagai government gitu, dari instansi pemerintah gitu kan. Dan aku sangat bangga akan hal itu. Di usia muda dia bisa meraih semua itu dengan apa ya, dengan achievement yang mungkin dia juga nggak gampang, struggling juga kali untuk menjalani klinik-klinik di saat waktu itu klinik-klinik besar belum bermunculan, dia udah berjaya duluan gitu, udah muncul namanya gitu. Dan aku sangat proud of her gitu ya Kak gitu. Sampai akhirnya sekarang dia begini, jujur nih aku kayak shock aja gitu. Kok bisa sih seorang Medina Zain aku kenal yang soleha gitu ya. Terus juga pekerja keras, rajin, terus juga maksudnya kayak punya mimpi besar dan juga tentunya memberikan inspirasi sebagai entrepreneur woman, entrepreneur. Kok tiba-tiba ada kasus seperti ini dengan artis-artis besar gitu kan gitu. Maksudnya dengan public figure yang akhirnya dia muncul ke permukaan, ke publik. Terus akhirnya punya masalah kan ke blow up ya. Tapi ya balik lagi aku juga kayak sedihnya gini loh Kak. Dia itu setiap aku tanya gini ya, Beb, apalagi sih achievement kamu yang kamu pingin raih gitu ya. Kan aku ngelihat dia kan lebih muda dari aku, udah sukses, lebih sukses dari aku gitu kan. Aku pengen famous Beb, dia bilang gitu. Dia pengen famous, ya entahlah mungkin ya. Mungkin ucapannya doa ya.
ketika dia mengucap kata famous itu ingin terkenal tuh ya terbukti sangat terkenal kan dengan segala beritanya dan dengan permasalahannya gitu dan bagaimanapun terlepas dari jalan dan juga jalan hidup dan permasalahan hidupnya ya dia benar terkenal dong Kak ya kan dan semua orang sekarang hampir mengenal dia MZ Medina Zain gitu kan tapi yang sangat disayangkan kenapa dengan berita seperti ini gitu kan itu yang sangat disayangkan Nah, sih. tapi kalau sendiri ini akhirnya mau coba speak up gitu kan sebagai sahabatnya gitu. Apakah ini karena ada orang yang tahu lo sebagai sahabatnya atau memang lo-nya yang mencoba untuk mendekati dari teman-teman itu, aku coba dong pengen ngomong dari sisi gue atau apa, sebenarnya siapa yang tahu lo itu sahabatnya atau dari awalnya dari mana tuh? Jadi sebenarnya gini kan, itu kan beruntun ya Kak. Jadi kan kemunculan para teman-temannya ini kan adalah teman-temannya ini kan kebanyakan juga yang akhirnya bekerja dengan dia ya. Gitu. Tapi kan kayak aku juga bekerja dengan dia jatuhnya kan, kayak membantu bisnisnya dia, nge-MC di event-eventnya dia gitu kan. Jadi kebanyakan teman-teman yang bermunculan ini, yang diundang ini adalah teman-teman yang kaitannya dengan circle dekatnya dia gitu kan. Yaitu mantan manajernya, temannya dia, yang menjomblangi dia dengan suaminya dia yang sekarang juga. Asisten pribadinya dia juga aku yang kenalin ya kan, gitu aku yang bawa gitu kan. Jadi tim aku dulu waktu itu di tim sosmed. Baru akhirnya pas dia selesai di kue-kuehan itu, asisten yang teman aku ini jadi asisten pribadinya dia. Terus juga yang teman yang itu juga yang terus bermunculan itu adalah teman-teman yang aku kenal juga semuanya, lingkungan terdekat. Jadi nyambung aja, misalkan kebuka nih, kan ada inisial O. Pasti orang bertanya, "Oh, ini siapa? Siapa yang mengenalkan?" Akulah kan yang mengenalkan O itu ya kan gitu. Jadi tanpa aku harus kayak mencari panggung istilahnya gitu ya. Media ataupun para sumber-sumber informasi itu kayak mengulik sendiri akhirnya. Jadi kayak ini lo sama si ini lo sama si Richard gitu ke bawah deh tuh ya. Jadi akhirnya tuh kayak circle-nya tuh kayak nyambung kayak gitu kan, kayak labirin, tapi akhirnya nemuin satu titik gitu kan. Akhirnya ya diminta untuk speak up ya, justru aku di sini posisinya adalah justru ingin, bukannya aku membela 100% Medina Zain ya, cuman aku ya ingin memberikan sekali lagi perspektif ataupun sudut pandang bahwa netizen yang hatersnya Medina, yang membenci Medina, Kemon dia hanyalah manusia biasa yang bisa berbuat salah juga, sama seperti kita semua. Tapi lihatlah sisi lain dari Medina Zain ini, dia tuh juga orangnya sangat struggle gitu, struggle people gitu dengan penyakitnya, dengan juga dia berusaha untuk bikin usahanya gitu, dan lihatlah sisi positifnya gitu, banyak sisi positif yang bisa diambil dari dia selain berita-berita negatif yang sekarang ini bermunculan. Jadi aku di sini ingin menegaskan bahwa ya aku memang berteman sama dia 10 tahun ini tidak menutup rasa aku jadi benci ke dia ataupun marah dan gimana ke dia dengan setahun pemberitaan belakangan ini, dengan menutupi 9 tahun kedekatan aku dengan dia gitu kan. Karena ya aku melihat dia masih dari sisi positifnya Kak gitu. Iya, betul. Karena dia adalah seorang Medina Zain yang aku kenal yang memang benar-benar pengusaha, memang benar pinter, memang benar-benar baik, humble, suka menolong teman-teman di sekelilingnya kalau misalkan ada gimana. Jadi kayak aku ngerasa ya wajar mungkin manusia di titik terendah jatuh sekarang gitu kan, dan dia benar-benar jatuh, terpuruk, dari situ bisa terlihat siapa teman-teman yang masih peduli dengan dia gitu. Kalau aku sih masih sangat-sangat amat peduli dengan Medina Zain. Kalaupun nanti dia muncul dan kembali lagi dengan game-gamenya, aku akan support dia dalam artian tuh ya memberikan dia semangat ya kan. Ayo kamu bisa kok untuk bangkit lagi gitu. Kenapa kamu harus down gitu kan gitu. Selesaikanlah masalah yang sekarang yang ada. Kalau memang itu benar-benar tanggung jawab gitu kan. Kalau memang itu terbukti bersalah gitu kan. Cuman ya balik lagi, ya kamu bisa bangkit lagi kok gitu. Jangan karena misalkan kamu sekarang misalkan bercerai, kehilangan misalkan cinta kamu, terus tiba-tiba kamu down gitu kan gitu. Tapi kan juga tanpa ada suami atau nggak ada suami pun, dulu juga kamu nggak ada suami, kamu bisa sukses loh gitu kan. Kayak gitu kan Kak Bekti. Betul. Aku. Nah, itu dia kan, maksudnya dengan segala kasus-kasus yang ada, dan kemarin sempat lo juga diundang-undang gitu kan oleh beberapa teman-teman artis gitu ya. Itu gimana tuh reaksi-reaksi orang-orang setelah bermunculannya seorang Richard Ricardo yang mengaku sebagai sahabatnya Medina Zain? Jadi gini, kalau keluarga Medina, ibunya, bapaknya, mungkin keluarga besarnya udah tahu aku Richard Ricardo memang temannya Medina Zain yang memang mungkin tidak pernah ada masalah dengan Medina.
after dari berbagai podcast-podcast yang udah beruntun kemarin itu, teman-teman yang lain malah sempat dihubunginya sama keluarganya langsung, sama ibu bapaknya. Nah aku nggak ada dihubungi sama ibu bapaknya, meskipun aku yakin ibu bapaknya tahu nomor telepon aku. Justru aku dihubungi, malah aku kayak bukan diteror ya, kayak di telepon itu after podcast aku dengan yang lain tuh kemarin tuh malah aku yang diteleponnya tuh sama suaminya gitu. Sama suaminya dia yang ya sekarang masih suami kan belum bercerai ya, belum ada putusan gitu. Masih udah berpisah. Nah, sama suami justru aku ditelepon. Kalau yang lain tuh sama orang tuanya, teman-teman aku yang lain tuh sama orang tuanya, sama ibunya kan. Kok kamu ngomong begini, ngomong gitu. Mungkin ibu bapaknya ngeliat podcast aku ya aman-aman aja karena aku memang nggak menjelekkan anaknya gitu kan. Dan aku pun juga ditelepon sama suaminya, ini bingung aku ngejelekin suaminya dari mana gitu kan. Coba tonton deh aku bilang. Dari semua podcast itu ataupun klarifikasi aku ataupun apa namanya pembicaraan statement aku nggak ada kok aku yang menyudutkan bapak gitu kan. Kalau dia nonton nih nggak ada yang menyudutkan Pak L gitu kan. Justru di sini aku kalau ditanya ya Pak L memang ya aku tahu memang Pak L pendiam, sosoknya soleh gitu kan atau apa gimana. Aku juga nggak kenal begitu dekat dengan Pak L setelah dia menikah dengan Medina gitu kan. Justru aku lebih aware, lebih care dengan sahabatku Medina Zain ini gitu ya, yang harus fokus. Kayak kemarin aku nyari tahu gimana udah keluar dari rumah sakit belum? Pas yang awal-awal masuk rumah sakit, iya nih masuk rumah sakit gini nggak boleh ditengokin katanya gitu kan. Malah dia kalau ada yang nengok keluarganya dia marah, nangis teriak-teriak gitu Kak Bekti. Jadi kayak aku kayak miris dan prihatin aja. Wah, berarti ini serius nih, bener-bener sakit gitu kan. Kalau misalnya orang di luar sana bilang, ini mau nutupin kasusnya nih gini, dia pura-pura sakit. Enggak sih, aku lihat memang dia sakit. Kalau masalah kejiwaan memang dia pernah cerita juga dari awal-awal sebelum nikah juga dia cerita kalau dia juga memang ada gejala bipolar turunan dari ibunya. Begitu Kak Bekti. Oke, tapi apa yang disampaikan sama Pak L itu gitu sama kamu gitu? Iya, dibilang gini, kok kamu memberikan statement Richard? Kan itu sahabat kamu. Ya bilang gitu kan. Kamu memang nggak akan berpikir kalau dia akan sukses lagi ke depannya, akan bangkit lagi. Lah, salah gue di mana ya? Gue bilang gitu. Aku tuh bilang ke dia tuh formal banget Kak bahasanya gini. Pak L, posisinya saya di sini sebagai teman memang, sebagai sahabat malah. Tapi apakah ada statement saya yang menyudutkan dia dan Bapak? Tidak ada. Nggak ada ya pokoknya ya? Nggak ada. Boleh Bapak tonton, Pak El tonton dari awal sampai akhir di berbagai podcast itu tidak ada menyudutkan statement menjelekan Anda berdua. Justru saya memang memberikan sudut pandang bahwa yang saya tahu ya kalian berdua itu memang sosok yang baik gitu kan. Gitu. Makanya saya bilang Pak El, jangan termakan dengan clickbait atau dengan berita-berita yang cuma sepotong-sepotong gitu. Jadi kalau mau ya lihatlah seutuhnya gitu. Malah aku tak ada lagi nomornya sekarang, entah aku di blok apa gimana nggak ngerti ya gitu. Ya pokoknya kalau Pak El nonton, Pak El, halo, minal aizin wal faizin. Ya kita berteman aja baik-baik aja kan, kita awalnya baik-baik ya kan gitu. Ingat loh Pak El, aku kan kangen loh nge-MC nikahan Pak El waktu itu kan sama Medina kan. Gitu. Masa mau kangen lagi nge-MC lagi maksudnya? Iya, maksudnya kangen-kangen kayak event-event gitu-gitu ya kan. Maksudnya Pak El ingat lah momen-momen aku nge-MC nikahan kalian kan itu begitu Mbak Cinderella indah gitu kan, Mbak Princess dan King gitu kan gitu. Pak El-nya ganteng, Medinanya cantik, anak Emma cantik, bodinya bagus. Gitu ya kan. Ayah rojak ya. Iya benar. Yuk kita ngerojak yuk. Rujak. Iya benar. Muka lu tuh rujak. Rusak. Oh iya. Lucu kita ya. Lucu ya. Ananda? Yes. Gak adil. Nah, jadi itulah yang lo rasakan saat ini, bahwa betapa lo prihatinnya malah sebenarnya sama sahabat lo, tidak ingin kemunculan lo ini. Betapa maksudnya akhirnya ya kurang rapat duduknya. Pakai rok soalnya. Kelihatan nggak sih di kamera? Bisa lebih serius lagi nih. Iya, serius lagi. Jadi maksudnya di sini memang kehadiran lo di sini di berbagai macam podcast itu bukan ada yang menyudutkan atau apapun itu intinya gitu. Makanya disinilah diklarifikasi, dan ternyata setelah ini pun nggak ada reaksi-reaksi dari orang-orang terdekatnya MZ itu untuk malah sehat kok, mungkin cuma hanya satu bapak aja itu. Suaminya itu yang mungkin sekarang masih jadi suaminya tapi ya aku sih kayaknya feelingnya nggak akan jadi suaminya lagi kayaknya gitu. Karena memang udah ada putusan gugatan, bukan ada putusan, ada gugatan cerai yang udah masuk dengan kasus katanya KDRT, kata Medina yang cerita gitu. Bener cerita deh tuh. Memang Medina cerita. Terakhir kapan kontekan sama Medina? Terakhir kontekan sama Medina tuh aku telepon dia lebaran kedua kemarin, lebaran hari kedua tahun ini gitu kan.
Karena aku bilang lebaran pertama mungkin masih sama-sama sibuk. Lebaran kan biasanya tradisi aku tuh main ke rumahnya dia. Lebaran tuh either di lebaran kedua atau lebaran ketiga setiap tahunnya gitu kan. Ya kalau ada yang miss juga paling aku ngirim hampers atau ngucapin selamat Idul Fitri itu udah pasti tiap tahunnya. Nah, karena berhubung tahun ini dia nomaden ya, kadang-kadang Jakarta Bandung, akhirnya aku telepon. Diangkat sama dia tuh, Beb, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Iya Beb, sama-sama, tapi by the way aku lagi sakit di rumah sakit. Hah? Kaget, kok orang lain berlebaran kamu malah sakit gitu kan? Kenapa? Akhirnya aku kepoin Instagramnya gitu kan. Udahlah, nah terus dia cerita, ya dia bilang aku sakit nih karena aku stres nih, depresi, aku mau bercerai, aku kena KDRT, terus usaha aku juga drop, turun, dia bilang gitu kan, bla 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 bla. Oh gitu, aku pun prihatin dong sebagai sahabat, Kak Bekti. Kamu di mana dirawat di rumah sakit yang lokasinya tuh mungkin antara Pancoran ke arah Tangerang, Soekarno Hatta gitu kan, jauh sekali daerahnya itu kalau di Bandung itu kan. Terus aku berpikir, Beb, terlalu jauh rumah sakitnya. Sementara malam itu tuh aku mau bertamu ke rumahnya Kak Hengki Kawilarang, desainer, dan itu juga sahabatnya Medina juga, aku yang kenalin juga gitu kan. Hengki Kawilarang desainer gitu kan, tinggal di Bandung juga kan. Nah udah gitu aku bilang aku mau ke rumahnya Kak Hengki. After that, ya Beb prihatin bla bla bla, aku nggak bisa nengok, mohon maaf gini kan. Iya nggak apa-apa Beb gini. Ya udah, terus aku bilang nanti kita ketemu ya after aku pulang dari Bali, karena aku lebaran ketiga tuh langsung ke Bali Kak Bekti gitu. Oh sama? Kan. Oh iya kita teleponan. Iya benar. Iya Kak Bekti. Iya. Makasih loh atas endorsannya. Iya, endorsement collaboration. Itu dia. Nah after that, aku kan kepo nih akhirnya, oh sakit nih, aku cek lah Instagramnya. Relate lah dengan kejadian yang setelah 1 minggu setelah lebaran itu booming. Bahwa di lebaran kedua itu memang ada kedatangannya Kak Astrid dan juga Papi Uya Kuya ke rumah sakit yang Medina lagi dirawat itu. Jadi aku lihat story Medina itu, memang Medina menstorikan bahwa dia bilang di situ, terima kasih Papi Uya dan Kak Astrid telah nengokin aku gitu. Aku pikir, oh Medina mungkin jangkauan pertemanannya semakin luas. Senang dong sebagai sahabat karena ngerasa cita-cita dia juga pengen famous, dan mungkin ini di tangan Uya Kuya jadi famous nih. Aku mikirnya akan ada program kah atau ada apakah, gimmick-gimmick apa, karena kan yang nggak dipungkiri Uya Kuya terkenal dengan raja settingan, bener nggak sih? Ya kan, Papi Uya kan gitu. Gitu, jadi kayak ya kalau untuk program TV mah dia keren kan gitu. Aku pikir belum ada program apa gimana gitu kan, udah happy aja nih. Di setelah dia sakit, tapi gue nggak kepikiran karena ada Uya, ada Astrid nengokin ke Astrid dan Papi Uya, terus juga ada teman-teman dia gitu kan, yang akhirnya setelah seminggu kemudian teman-teman yang nengokin itu bermunculan juga di podcast ini, di podcast yang Papi Uya gitu kayak, hah? Masalah apa ini sebenarnya gitu. Aku pun kayak ambigu gitu, nggak, kok ada apa nih, masalah apa gitu. Akhirnya selama di Bali itu aku kepoin juga tuh, akhirnya banyak kan di YouTube, di media online, katanya Medina Zain telah menipu Uya Kuya, Dennis dan lain-lain. Nah, kok jadi gini beritanya gitu kan. Aku belum yakin nih, aku tonton, akhirnya sampai aku subscribe-in tuh si podcast itu kan, saking pengen tahu uploadan berita-berita terus kan gitu kan. Kok makin kesini beritanya makin meruncing gitu, makin tajam tentang Medina Zain gitu. Ada apa nih tentang MZ. Sampai akhirnya aku telepon, pulang dari Bali udah nggak aktif nomornya, ya kan, udah nggak bisa lagi, ya kan. Dia katanya udah nggak pegang handphone. Terus aku hubungin salah satu keluarganya, ya dibilang udah di rumah sakit, nggak boleh ditengokin dan lain-lain. Oh udah tuh. Terus akhirnya makin kesini banyak lah tuh orang-orang teman-temannya yang aku tahu tuh yang klarifikasi itu juga Kak Bekti, circle pertemanan dan juga rekan-rekan bisnisnya dia juga gitu. Yang lebih kepada kemana tuh? Lebih ke negatif kah atau support? Jadi gini, ada yang klarifikasi itu yang partner bisnisnya travel, ya kan, memang uangnya belum terbayarkan semuanya. Karena waktu di tahun berapa ya, 2016 atau 2017 Medina Zain itu pernah tertipu sama manajernya sendiri di travel umrohnya dia senilai 10 miliar. Seperti itu beritanya ada juga berkembang di media, dan dia mengganti uang jamaah 10 miliar itu. Tapi mungkin menggantinya dengan gaya lobang tutup lobang. Jadi akhirnya dia mungkin pinjam sana sini untuk mengganti keberangkatan jamaah, dan akhirnya jamaahnya berangkat semua, alhamdulillah gitu kan. Tapi ya mungkin media menanggung sendiri hutangnya gitu kan. Tapi ibu yang diwawancarai itu pun mengakui kalau Medina itu sosok yang tipikal membayar hutang. Jadi hutangnya pun dibayar, dicicil gitu. Meskipun sekarang masih ada sangkutan dari berapa M ya, dari 3,5 M jadi tinggal 500 juta lagi gitu kan. Ya mungkin sekarang Medina lagi terpuruk kali ya. Kalau memang dia lagi stabil keuangannya pun dia akan terus bayar. Menurut aku sih mungkin begitu ya Kak Bekti ya, gitu. Dan yang lain-lain tuh kayak dia bermasalah dengan partner bisnisnya dia di Maklon Pabrik
kliniknya itu, ya kan? Ada ibu siapa gitu kan? Kok jadi bermunculan semuanya akhirnya gitu kan? Dengan adanya dua podcast nama besar itu, akhirnya ya mereka akhirnya muncul di situ semua kan gitu. Nah, terlepas masalahnya itu benar atau tidak dan yang dialami itu benar-benar real atau tidak, ya aku nggak tahu menahu. Kalaupun iya prihatin kepada korban, dan aku minta ya Medina menyelesaikan masalahnya, muncul ke publik gitu kan gitu. Ayolah Beb gitu, selesaikan masalahnya dan kamu bisa kok kuat menjalani semua ini. Jadi gitu. terakhir yang itu ya pas lagi lebaran itu ya. Sekarang ini mencoba menghubungi nggak aktif ya. Kemarin sempat aktif Instagramnya. Jadi dia tuh kan ada akun Instagram yang akun bekas dari jual tas online-nya itu. Jadi kita nih sebagai yang sahabat-sahabatnya tuh yang pernah diundang di podcast-podcast ini tuh saling menginfo-infokan. Bu, Medi muncul. Karena selama ini kita kayak nggak ada komunikasi kan. Instagram pun dia dua-duanya udah hilang ya kan gitu. Nah, ada satu Instagram itu yang dia muncul, dia nulis story, klarifikasi kalau dia minta maaf. Gitu. Oh, seneng nih Medi udah aktif nih. Pas kita berusaha DM nggak dibales, besoknya Instagram tuh udah hilang lagi gitu. Nah, sampai sekarang pun kita nggak tahu keadaannya Medi seperti apa. Cuma terakhir aku udah tahu dari ibunya bahwa Medina udah keluar dari rumah sakit jiwa ya. Kapan RSJ. Itu kira-kira ya hampir sebulan yang lalu lah ya. 3 mingguan yang lalu tuh hampir sebulan yang lalu keluar dari RSJ. Sekarang lagi dirawat di rumah kakeknya kalau nggak salah. Begitu. Ya kalau dia nonton pun podcast ini, ya Beb, hai apa kabar ya kan. Pokoknya kamu cepat sehat ya, dan ayo bangkit lagi lah gitu. Bisa lah melewati semua ini nah, gitu. Nah itu dia, sekali lagi coba mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih sama Medina langsung gitu, kalau misalnya mungkin kalau lo tuh pengennya apa sih? Kalau aku pribadi sih gini ya Beb ya, aku di sini juga maksudnya Beb? Beb. Aku kan manggilnya Beb ya. Oh, dia ngomong sama Medina. Gue pikir lu manggil gue Beb. Beb, kalau ini Bek. Bekti. Oh iya. Kalau itu Beb. Iya. Bebong, bukan dong. Kalau Beb itu sayang, kalau Bebong sayang banget. Bebong, gitu. Kurang ajar. Jangan salah ya netizen yang mengartikannya. Iya loh. Duh, alemung deh. Nah, udah gitu, Beb pokoknya, ayo kamu bangkit semangat. Kalau cepet sembuh ya, karena aku tahu dulu aja kamu sakit mengalami yang kamu cerita, kamu bipolar, mengalami gangguan kejiwaan yang fluktuatif, naik turun aja, kamu bisa berusaha dan bisa mengembangkan usaha kamu. Kenapa sekarang nggak bisa gitu kan? Come on gitu. Aku hanya pingin di sini muncul membicarakan apa yang aku tahu tentang kamu. Aku tidak pernah menjelekkan kamu. Di sini justru sekali lagi aku memberikan perspektif sudut pandang ke semua netizen, haters-hatersnya kamu, kalau Medina Zain itu adalah orang baik, orang sukses, dan juga orang yang penuh dengan motivasi, semangat kerja, etos kerja. Janganlah kalian membuli dia sepihak dengan ngelihat kasus dia yang sekarang. Kalau memang dia salah, kalau kamu salah nih Medina, kamu keluar dan minta maaf dan menyelesaikannya, ya udah gitu. Dan kalau memang ada yang mau diproses secara hukum pun ya terima aja kalau memang benar-benar salah ya gitu. Aku mah sebagai teman hanya mensupport aja, berdoa yang terbaik aja Kak Bekti. Nggak mau yang kayak menjerumuskan atau mengojok-ngojoknya kayak Beb begini nggak usah. Bukan kapasitas aku kan Kak Bekti kan. Betul. Gitu. Richard, lo kan sebagai sahabatnya lah kalau dibilang seperti itu. Sekarang kok lo seperti susah sekali untuk bisa menghubungi dia gitu. Apakah menurut lo ada perasaan dari Medina yang merasa kayaknya nih lo jadi pengkhianat gitu buat dia gitu. Walaupun mungkin apa yang lo sampein kadang kan jadi orang malas baca ya, malas ikut mengikuti dari awal sampai akhir, ngelihat wah ini lagi ngomongin gue nih gitu. Mungkin ada masukan-masukan yang jadi dia kayak mengambil opini sendiri ya gitu. Seperti itu nggak menurut lo? Ya gue juga sempat kepikiran kayak mungkin dia berpikiran negatif, tapi di ujung-ujung setiap gue memberikan statement, gue selalu bilang gue tetap akan menjadi teman lo dan akan menjadi sahabat lo gitu. Jadi jangan berpikir kayak misalkan berpikir negatif kalau gue muncul di mana-mana memberikan statement, bukan berarti gue ngomongin lu, enggak lo gitu. Dan gue akan tetap support lu gitu kan. Dan tentunya akan menjadi tetap teman yang baik, dan jangan kayak underestimate dan negative thinking dan stigma-stigma yang di luar sana kayak oh kok teman berkhianat begini, enggak, bukan itu. Itu harus dipatahkan. Justru kita di sini support Medina Zain itu benar-benar kayak
Ya itu tadi, kalau aku pribadi ingin memberikan sudut pandang yang luas banget tentang sosok Medina Zain itu siapa. Jangan orang tuh mengenalnya cuma yang di sekarang ini aja, di setahun belakangan ini, tapi kenalnya dia 10 tahun belakangan ini gitu kan. Bahwa dia itu memang kalau di Bandung itu terkenal dengan pengusaha yang baik, yang pekerja keras, yang soleha, yang juga usahanya maju semua. Kalau sekarang dia terjatuh dan terpuruk, apa kita harus meninggalkan dia? Enggak kan dong, Kak Bekti kan gitu. Betul. Jadi ya kalau Medina sendiri mungkin berpikir lagi mungkin emosinya berpikir negatif, ya aku wajar-wajar aja kan. Dia kan katanya bipolar, naik turun kan gitu. Benar. Entah dia ada yang happy, entah dia sedih ya kan gitu. Nggak tahu juga kan. Tarian itu Tarian itu kan gitu, nggak tahu juga kan. Tapi ini gitu. orang banyak yang bilang nih si Richard Ricardo ini pansos di kasus Panja TME. sosial. Iya, betul. Kalau aku ya Kak Bekti ya, mau dibilang pansos, ibaratnya tuh bahasa Sundanya tuh sabodo teuing. Nggak peduli deh gitu. Karena aku dari zaman yang sama Lesti aja dibilang pansos. Yang aku MC di yang acara Lesti, yang mantannya Lesti, kembar Rizky Ridho. Iya kan? Bukan acara Lesti berarti, acaranya Lesti. Justru aku di hire sama Lesti. Lesti meng-hire aku sebagai MC-nya pernikahannya Rizky. Dan Lestinya ada di situ juga, aku ketemu gitu-gitu. Dan Lesti yang meng-arrange acara itu gitu. Hebat nggak mantan bisa meng-arrange acara itu kan? Gitu. Dan di situ aku dibilang pansos juga. Padahal aku ngomong apa adanya, ya kan? Sampai akhirnya Mama Isda aja dan Rizky Ridho bikin konten YouTube menyudutkan aku. Apakah gue marah? Enggak. Aku kalau ketemu Rizky Ridho, sekarang berteman baik, ya kan? Ketemu Mama Isda sungkem, Mama gitu kan, gitu. Sekarang Mama Isda kan ratu bebencongan, ya kan? Gitu. Jadi ya udah gitu. Apose indah, apose kabare gitu kan. Ya kan, ya gitu-gitulah gitu. Maksudnya kayak apa namanya? Kalau Mama Isa tuh suka bilang tuh apa namanya? Apalah gitu kan. Indangdut indang nek gitu kan. Itu kan lucu ya. Jadi kalau ketemu Mama Eke sungkem gitu kan. Gitu. Enggak ada masalah gitu kan. Netizen aja yang heboh gitu kan. Disangkanya juga gini, netizen bilang gini, "Ya Richard pansos nih gini-gini pengkhianatnya Medina gini-gini." Anda nggak tahu aja kan, aku Medina sama keluarga masih berhubungan baik ya kan. Masih kieu pisan gitu. Ya kan gitu. Jadi jangan mengambil asumsi sendiri, ya kan? Gitu. Kangen ya sama Teh Syahrini ya. Benar. Teteh. Mana aja sih. Jangan hampas. Gitu. Oke, jadi mungkin ini closing statement dari seorang Richard Ricardo dengan adanya kasus ini, dan kemudian lo jadi semakin dikenal nih dengan cara seperti ini gitu. Apa sih yang lo pengen sampaikan sekali lagi nih kepada netizen? Netizen yang budiman ya, kalau kalian mampir ke Instagram aku juga, aku kan welcome. Mungkin juga buat teman-teman yang netizen yang mungkin menghujat Medina, dan harapan lo mungkin buat Medina juga. Pokoknya gini loh, semua netizen yang hadir di sosial media aku, yang mungkin nantinya akhirnya menghujat aku akan welcome, karena haters pun aku akan bales gitu kan, gitu dengan komentar aku gitu, dengan senyuman, dengan tanda cinta gitu kan, gitu. Tapi kalau misalkan untuk harapan untuk Medina, pastinya ya Medina segera lekas sembuh dan pulih kembali ya Kak Bekti. Bagaimanapun adalah kita sebagai teman-temannya tahu dia pengusaha, tahu dia pintar otaknya untuk berbisnis. Ayo kembali berbisnis, cepat sembuh, cepat sehat, dan tentunya segera menyelesaikan masalah yang ada ini. Jangan berlarut-larut sampai akhirnya nanti takutnya jadi blunder di mana-mana kan, malah kasihan kepada Medinanya sendiri gitu kan. Kalau aku pribadi mah, aku support mau Medina nanti mengulang lagi dari awal, butuh bantuan ini itu, aku siap membantu gitu aja sih. Alhamdulillah. Iya, aku tidak akan meninggalkanmu Beb gitu kan. That's what friends are for. Persahabatan bagai kepompong. Udah. Nanggung gitu ya. Iya. Terima kasih, Ca. Sama-sama Kak Bekti. Semoga karir lo pun juga akan terus melesat. Amin ya Kak. Memang amin ya Allah. Yang namanya kita bekerja di dunia entertainment ya, mesti jaga-jaga ya kan, jaga hati, jaga perilaku, mulut juga. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Lama-lama kayak Saiful Jamil Menasar tau. Apa-apa nyanyi gitu. Bener. Oke. Udah deh. Dan makasih Kak Bekti ya. Sama-sama. Jadi misi makasih. Thank you. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. VC Talk, dan tonton terus
Sambil Lilil ngobrol. Ha. Makan aja makan loh. Sambil ngobrol dulu dong, Sambil ngobrol. Enggak, sambil Lilil ngobrol. Sambil ngobrol. Meskipun keras dimakan.